Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih, pertolongan, dan anugerah Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya Wincy Mandagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian Alkitab yang terdapat dalam kitab Mazmur 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Judul perenungan kita saat ini adalah Cara Menyikapi Fitnahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada umumnya semua kita pernah difitnah. Dan mungkin kita juga pernah memfitnah orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memfitnah adalah sebuah perbuatan yang menyebarkan perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran dengan maksud untuk menjelekkan orang lain. Biasanya, fitnahan didasari oleh rasa cemburu, rasa iri, dengki atau ada dendam yang disimpan terhadap orang lain. Dan hal ini sangat dilarang oleh Tuhan karena banyak ayat dalam firman Tuhan yang melarang orang untuk memfitnah orang lain. Ada alasan dalam Alkitab mengapa kita tidak boleh memfitnah orang lain. Pertama, pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi dalam Mazmur 140 ayat 11a. Yang kedua, pemfitnah akan dipermalukan 1 Petrus 13 ayat 16. Dan yang terakhir, pemfitnah tidak akan ada tempat dalam kerajaan Allah 1 Korintus 6 ayat 10. Nah, saudaraku, dari ayat-ayat ini tentunya kita melihat bahwa Tuhan sangat membenci orang yang melakukan fitnah. Karena akibat dari fitnah dapat menimbulkan perpecahan, pertengkaran, bahkan pun pembunuhan. Karena dengan memfitnah, itu artinya kita telah membunuh karakter orang lain. Amsal 26 ayat 20 berkata, "Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu artinya pertengkaran, keributan, dan perpecahan di mana-mana banyak kali disebabkan oleh fitnahan atau menyebarkan berita yang tidak benar. Sehingga pengamsal melihat bahwa bila pemfitnah tidak ada, maka redalah pertengkaran dan tercipta kedamaian dan kasih antara satu sama lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya diharapkan Tuhan untuk menjauhi fitnahan, dan kita harus mengejar apa yang mendatangkan kedamaian. Roma 14 ayat 19 berkata, "Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jangan melakukan hal-hal yang tidak membangun seperti memfitnah, melakukan ujaran kebencian kepada orang lain. Tapi lakukanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, yang dapat mendatangkan damai sejahtera." Itulah yang harus kita kejar sebagai orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Alkitab mengajar kita untuk menyikapi fitnahan? Roma 14 ayat 16 berkata, "Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah." Ayat ini mengingatkan kita bahwa
Janganlah kita membiarkan orang lain memfitnah kita, menyebarkan berita bohong yang tidak kita lakukan, apalagi berita itu adalah berita yang buruk, berita yang bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana caranya kita melawan fitnahan? Rasul Paulus berkata dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus 4 ayat 13a, "Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah." Nah, saudaraku, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa fitnahan kita harus lawan dengan kasih, dengan ramah. Karena jikalau fitnahan kita tanggapi dengan emosi, dengan amarah, maka kita akan menjadi sama dengan orang yang memfitnah kita. Dan pemfitnah akan merasa menang karena dia telah membuat kita emosi dan marah. Tapi marilah kita menyikapi fitnahan dengan kasih, dengan lemah lembut. Ingatlah firman berkata, kasih menutupi banyak sekali dosa. Jika kita melakukan kasih, maka permasalahan dapat kita selesaikan dengan baik. Dan tidak ada orang yang dirugikan dengan cara kita menyelesaikan permasalahan kita. Melainkan dengan kasih, kita dapat membuat orang lain kembali kepada jalan yang benar dan kembali memandang Kristus sebagai juru selamat. Bagaimana jika kalau kita telah menghadapi fitnahan dengan lemah lembut, dengan kasih, tetapi orang yang memfitnah kita tetap saja melakukan hal yang sama? Saudaraku, di sini intinya kita telah mengingatkan perbuatan dosa dari orang yang suka melakukan fitnah. Permasalahan jika dia mau bertobat atau tidak, itu adalah urusannya dengan Tuhan. Yang terpenting di sini kita sudah melakukan tugas kita untuk menginjili orang tersebut, mengarahkan orang tersebut untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan kita jangan merasa dirugikan. Matius 5 ayat 11 berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, asalkan kita hidup dalam Tuhan, hidup berjalan sesuai dengan kebenaran, maka jika kita difitnah, kita harus berbahagia. Karena intinya, jika kita ingin melakukan kebenaran, mengikuti perintah firman, maka kita pasti akan berhadapan dengan masalah-masalah seperti ini. Fitnahan, cacian, dan apapun yang kita lakukan pasti dicela oleh orang lain. Dan dengan kita diperlakukan seperti ini, maka tergenapilah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sisi lain Tuhan mau mengajarkan kita untuk jangan terlalu percaya kepada orang lain. Jika kita ada permasalahan, marilah kita curhat kepada Tuhan. Karena jikalau kita curhat kepada orang lain, bisa-bisa saja itu dapat berakibat fitnah. Yeremia 9 ayat 4 berkata, "Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi terkadang fitnahan timbul akibat kita sering curhat kepada orang lain. Oleh sebab itu, mulai saat ini marilah kita curhat kepada Tuhan atau kepada hamba-hamba Tuhan yang memang dapat kita percaya untuk berbagi permasalahan kita dan mendapatkan solusi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pada akhirnya saya mau mengingatkan kita bahwa jika kita difitnah, balaslah dengan kasih dan lemah lembut. Janganlah termakan dengan fitnahan orang. Karena jelas firman berkata, orang yang sering menyebarkan fitnah akan dipermalukan, tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Tetapi bagi kita korban fitnahan, kita harus berbahagia. Karena jika kita difitnah karena nama Tuhan,
itu adalah bagian untuk Tuhan mendewasakan cara berpikir kita, mendewasakan cara kita bertindak, agar kita layak untuk memperoleh perkara yang besar dari Tuhan. Marilah kita terus mengejar hal yang mendatangkan damai sejahtera, melakukan hal-hal yang benar, agar kita terhindar dari fitnaan. Mazmur 37 ayat 6 berkata, Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Artinya jika kita melakukan kebenaran, maka hidup kita pasti dipenuhi dengan terang Kristus, sehingga kita dapat merasakan kedamaian, sukacita, dan kita boleh melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa kami dalam kerajaan sorga, karena di saat ini lewat kebenaran firman-Mu, kami diajarkan bagaimana cara kami orang percaya untuk menyikapi fitnaan, agar kami dapat melawan fitnaan dengan kasih dan lemah lembut. Kami tidak terbawa dengan emosi dan amarah kami, karena kami tahu Tuhan itu adalah Allah yang adil, dan pengadilan Tuhan akan berlaku bagi para pemfitnah, karena pemfitnah tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Biarlah Tuhan selalu menyiapkan kami menjadi pribadi yang penuh cinta kasih, lemah lembut, agar ketika kami diperhadapkan dengan fitnaan, kami akan bersikap seperti orang yang dewasa dalam Kristus. Mampukanlah kami Bapa untuk melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan kami, mengejar akan hal-hal yang dapat mendatangkan damai sejahtera, agar kami selalu terhindar dari fitnaan. Dan yang lebih penting, kami tidak akan menjadi orang yang suka melakukan fitnah. Tuhan, jika mungkin di antara kami saat ini ada yang menjadi korban fitnaan, sakit hati dan kecewa karena difitnah oleh orang lain, Tuhan kiranya membalut hati kami, dan Tuhan menyadarkan kami agar kami tidak termakan dengan fitnaan. Karena jika kami termakan dengan fitnaan, kami dapat melakukan hal-hal yang mengakibatkan dosa. Dan mungkin jika ada di antara kami yang mendengarkan renungan ini, ada yang masih suka menjadi pemfitnah, Tuhan juga yang kiranya mengingatkan kami untuk bertobat, kembali ke jalan yang benar. Karena ada pengadilan Tuhan bagi orang-orang yang suka memfitnah. Dan pemfitnah tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Sehingga biarlah Tuhan menjauhkan kami dari sifat ini, agar kami dapat memperoleh janji keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.